ada yang salah satu namanya Angelo ya. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja berarti kita umurnya sampean. Bener. Iki Mas, ini Michelangelo itu naiknya. Nggak boleh ngomong Mas. Oh sorry, ya. Sorry Anthony. Satu sama. Saya ngajar online juga. Oh, oke. Jadi bayarnya bisa pakai OVO nggak? Bisa toh bisa, ya? Bisa pakai OVO guys. Gue pakai GoPay bisa dong. Pokoknya duitnya masuk kan. Iya, yang penting. Bener. Halo guys, saya Anthony Skywalker. Selamat datang di Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah episode ke-21 guys. Nah, episode ke-21 ini luar biasa guys. Ini dalam rangka grand opening Hype Music ya. Hype Music, toko musik terpercaya. Kita sebelum ngajak bintang tamu, kita lihat suasana dulu. Hype Music seperti apa ini? Nah, ini kita lihat. Nah, ini dia ada bosnya Pak Hermanto ini. Lagi siap-siap ini ya, coaching klinik. Dan ini nanti akan mengundang banyak musisi ya dari Jawa Timur ya. Dari Jawa Timur, dari Gresik, Surabaya, kemudian mungkin ada yang dari Malang gitu ya, yang akan melakukan coaching klinik bersama bintang tamu kita ya. Siapa bintang tamu kita? Ya guys, kita sambut Hari Setyo Budi. Ya, halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Katanya tadi habis ngeban ya kesini ya. Iya. Perjuangan Mas, perjuangan. Ya namanya juga perjuangan untuk mencari sesuap nasi. Ya, apa istilahnya? Dia benar-benar komit dengan pekerjaannya sebagai musisi ya. So, Mas Hari Setyo Budi ini instruktur gitar ya? Iya. Katanya YouTuber juga ya? Sebentar Mas, sik. Jadi mau gak adek Mas. Oh iya, bener, lupa aku. Jadi gak enak ini. Iya, umur kita sama, lupa guys. Oke, Hari ya. Oke, boleh ya, Nuwun sewu. Sebetulnya nuwun sewu, Hari. Karena kita kan seumuran. Seumuran ya. Ternyata guys, kita ini seumuran. Lupa aku. So, Hari, kamu berarti instruktur gitar, seorang YouTuber juga? Iya. Nyoba seperti itu ya. Apa ya? Sebenarnya saya bikin channel YouTube itu sudah lama. Oke. Cuman baru eksis itu sekitar 1 tahunan lah, 1 tahun 2 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Terus monetize-nya sekitar 1 tahun yang lalu. Oh gitu ya. Berarti itu isinya apa? Soal gitar ini ya, ilmu-ilmu kegitaran ya, ilmu-ilmu. Ya perform, terus tutorial, terus kemudian ngobrol, pokoknya sekitar gitar lah. Berarti sharingnya juga lewat online ya, dengan ya. Oke Hari. Nah ini ada pengalaman-pengalamannya ya. Ini tak bacakan ya. 2014, 2016 endorser Sekter ya. Itu apa itu? Sekter itu salah satu produk gitar. Oke. Jadi itu ada yang dibuat di USA, terus kemudian di Jepang, terus kemudian di Indonesia. Nah, saya dapatnya yang Indonesia. Karena saya bukan siapa-siapa. Loh, Anda siapa-siapa? Ada yang endorse kok. Itu sesuatu banget gitu loh. Saya aja nggak ada yang endorse. Durung Mas. So, nah ini ya. Jadi ada lagi nih Juli 2013 opening act Michelangelo Batio. Nah, ini gitaris pasti ya. Iya, pernah dengar. Anthony pernah dengar? Pernah. Ini sekarang. Pernah ini. Itu siapa Mas? Aku nggak ngerti. Michelangelo itu gitaris kelahiran Itali. Tapi dia di USA. Oh ya, namanya namanya itu apa? Turtles itu ya, Michelangelo. Ada ya yang apa? Kura-kura ninja itu ya. Ada yang salah satu namanya Angelo ya. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja berarti kita umurnya sampean.
Bener. Itu kan ada yang Michelangelo ya, kan dari Italia itu kan, ya, yang suka makan pizza ya. Tapi dia orang USA ya, warga negaranya Amerika ya. Uniknya iki Mas, ini Michelangelo itu naiknya. Nggak boleh ngomong Mas tuh. Oh sorry, ya, sorry Anthony. Satu sama. Yes. Yeah. Ya. Bro. Ya bro, oke bro. Jadi Michelangelo itu naiknya nggak cuma 1. Oke. 4 lah kan. Neck itu ininya guys ya. Lehernya itu ya. 4. Jadi dia bisa main kiri. Ini normal ya. Gini terus main kidal bisa. Oke. Sama baiknya. Terus kemudian main tanpa dipetik. Jadi kalau misalkan nada kiri sama kanan harmonisasi gitu. Ya. Itu keren banget. Berarti tinggal satu yang dia belum bisa. Disebul. Ya itu perlu ilmu lagi ya. Tapi luar biasa ya bisa kayak gitu ya. Iya. Jadi dia cuman gini-gini aja udah bunyi ya senar itu ya. Dan tone-nya sangat jelas ya. Tone-nya jelas. Oke, luar biasa. Dan ini lagi ya mengajar di Purwacaraka Music Studio. Wah, luar biasa ini. Berarti kalau belajar sama Hari ini nggak salah nih gurunya nih ya. Amin. Ya, Amin. gitu ya. Nah, domisili di mana, Hari? Domisili di Surabaya. Oke, yang Surabaya dan sekitarnya langsung kontak. Oh iya. Ya. Sorry, promosi sekalian Anthony. Ya, boleh. Nggak cuman ngajarnya secara offline ketemu gini. Saya ngajar online juga. Wow, oke. Jadi bayarnya bisa pakai OVO nggak? Bisa toh bisa, ya? Bisa pakai OVO guys. Gue pakai GoPay bisa. Bisa dong. Pokoknya duitnya masuk kan. Iya, penting, bener sih. Yang penting cuan. Iya bener. Masuk gitu. Ya pebisnis berarti guys, pebisnis. Ya harus begitu. Pemusik tuh harus. Iya. Mindset bisnisnya juga harus ini ya. Ya, terus apa? Ini, jadi ada beberapa murid itu dari Sulawesi, Kalimantan. Ya. Terus kemudian ada TKI dari Korea. Terus pernah juga ada yang TKI Amerika gitu. Gitu. Terus, ini yang menarik. Ini. Jadi ya ini di antara kita Anthony. Di antara kita ya. Tutup dulu kamera. Gimana? Rata-rata yang belajar ke saya itu umurnya sekitar 30-40-an. Oh gitu. Iya. Kenapa gitu? Tidak tahu ya, mungkin ya kita di garis gitu. Mungkin marketnya di situ ya. Iya, ya mungkin berhubungan juga sama konten saya di YouTube. Jadi di YouTube. Oh dia mungkin lihat dulu ya. Lihatnya saya promosinya kan di YouTube. Nah, terus kontennya rata-rata kalau misalkan saya bahas lagu itu ya lagu di era-era 90-an. Kan tahu sendiri misalkan era-era 90 itu manis-manisnya era ya. Nah, itu. Buat kalau menurut kita. Iya. Kita kelihatan umur. Jadi apa ya? Rasanya sampai sekarang pun susah rasanya move on dari 90-an ya. 90-an. Kalau 80-an juga seneng kan? 80-an ya. Iyalah, oke lah. 80 juga oke lah. Susah soalnya sekarang tuh yang penting soundnya doang kan. Kalau dari musikalitas nggak anak-anak sekarang maksudnya. Saya ngomong anak-anak sekarang itu kan kalau dari ini sih kalau lihat ya musikalitas kan kalau kita nilai kan kayaknya bagus 80 90 kan gitu ya. Ya itu kalau untuk kita mungkin iya, tapi kalau mereka denger nanti protes loh. Ya iya, karena mereka yang penting soundnya modern, mau cuman anunya cuman gini-gini doang, ya kan? Ya modern. Ya betul kan gitu ya, sama DJ gitu EDM gitu ya. Nah kemudian mengajar di Music School Indonesia November. Nah ini aku belum pernah dengar. Di mana itu? Oh ini salah aku nulis ya. Keliru. Oh ya salah ya. Yang November ini diundang di komunitas gitaris Huma Betang Palangkaraya itu. Oh iya, ini karena copas. Keburu-buru. Ya, berarti di Music School Indonesia. Namanya Music School Indonesia. Music School Indonesia. Tulisannya nggak kelihatan kok sama orang. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ya, jadi di Music School itu di mana itu? Music School Indonesia kalau di Surabaya itu tempatnya di daerah SCTV itu apa itu? Oh, ya Dharma Permai sebelahnya Sukomanunggal. Sukomanunggal. Oh, di daerah situ ya. Oke. Nah, sekarang nggak tahu itu masih ada Banda. Okay. Ya.
Mudah-mudahan masih ada, masih bernapas. Amin. Ya. Ya, terus ini yang November nih ya 2013 guest star bersama Puput Kapten di komunitas gitaris Huma Bentang Palangkaraya. Oh, jauh banget Palangkaraya ya. Nah, di Palangkaraya. Oke. Nah, ini menarik di sini gini. Saya ketemu sama si Mas Pupun ya waktu itu di gitarisnya Kapten itu. Kapten kan seangkatan sama Kotak kan itu. Ya. Nah, di situ kan kita ketemu satu hotel gitu, terus ngobrol-ngobrol. Terus gini, Mas, nanti kalau mungkin ada sektor butuh endorser, saya referensikan. Oh gitu untuk ya. Mas Eri. Ya, Gitu. ya itu gunanya guys, Relasi ya. Relasi itu begitu. Jadi ya marketing ya. Berarti dia memang sudah berjiwa marketing juga gitu. Itu bagus itu untuk personal brandingnya ya, guys. Nah, ini ya, ini gambar-gambarnya ya. Ini dari Rock Clinic ya. Ini yang di itu klinik di Jember. Oh, di Jember. Nah, saya lahir di Jember, Mas. Oh iya. Iya. Mas lagi ya. Oh iya. 2-0. Ya wes, kasih koin sini. Benar. Bro. Sorry, bro. Bro. Oke, di Jember nih ya acaranya. Oke. Ini ya itu salah satu kliniknya sama sektor. Nah, terus itu ada yang senior itu kan ya. Itu namanya Mas Ahmad Sebastio. Mas Ahmad Sebastio itu basisnya band Sahara. Pernah dengar Sahara? Yang dari Bandung itu. Ya, jadi, pernah. Saya ini soalnya bergelutnya di iklan, Mas. Oh, iklan. Jadi gak tahu band-bandan. Iya. Ya, jadi kalau band-band gitu ya, band ini band ngono biasanya. Aku soalnya selalu kalau bikin band tuh gagal. Makanya ya itu Sahara ya, dari Sahara ya. Terus satunya itu Pupun, Mas Pupun. Oh, ini yang namanya Mas Pupun. Dari Kapten itu. Iya. Ini fotonya jenengan ya bawah itu. Iya. Kok beda ya? Ini umur berapa itu? Oh, 2015. Oke. Ya sekira-kira Ya. Kalau itu di mana? Ini di Melodia. Oh, Melodia sini. Melodia Surabaya. Oke, Melodia yang agel itu. Ya. Oke. Terus ini ada lagi foto-fotonya. Nah, ini event. Yang barusan kemarin yang sama para alumni isi Institut. Ya, kalau itu aku tahu, Seni. Mas. Ya, itu tahu. Tahu ya? Tahu itu. Kebangetan nggak ngerti. Oh, Mas lagi. Ya, bro. Soalnya kita guys baru sekarang ketemu, jadi masih agak sungkan-sungkan gitu. Baru hari ini ketemu ya. Nggak apa-apa, bro. Terus itu roadshow? Nah, ini sama Gugun. Jadi itu pembukaan salah satu toko alat musik. Oh, bukan pembukaan. Jadi salah satu event aja ya? Ya, event. Salah satu toko. Dia mungkin lagi mau promosiin beberapa itemnya ya, gitu, produknya ya. Itu Orange itu termasuk. Ya, Orange sama JNL itu. Oke. Jadi kayaknya hari ini klinik spesialis. Enggak juga. Oh, enggak juga. Lah ini klinik. Ya. Nah, itu waktu bukan klinik ya, klinik ya. Nah, ini kayak ini. Itu sama teman-teman yang gitaris Huma Bentang. Jadi di Palangkaraya itu. Oh, itu yang di Palangkaraya. Yang pakai topi itu sebelah kiri saya itu kan Mas Pupun. Oh ya, Mas Pupun. Terus yang lainnya itu gitaris-gitaris dari Palangkaraya. Oke, ini sama Ivan Bumerang ya? Sama Mas John Paul Ivan. Ini si Michelangelo pasti. Ya, Michelangelo betul. Aku paranormal aku sekarang tahu sama Michelangelo. Itu sama siapa tuh? Mana? Yang pojok. Ini acara saya apa klinik di Nganjuk, jadi komunitas gitaris Nganjuk gitu. Ya. So, jadi ini guys, jadi kan kita mau titik beratkan ngobrol nih soal apa yang dijual di Hype Music ya. Di Hype Music ini kebanyakan itemnya adalah item-item gitar ya. Sama drum ya. Oke. Ada semua, cuman kebetulan ya guys, ya banyak yang nyari gitar sama yang
sarana pendukungnya istilahnya ya. Aksesoris. Aksesoris. Nah, itu bahasa kerennya aksesoris, guys. Nah, bro, nggak ngomong mas nih, bro. Hari. Nah, ini kan ngomong biasanya tuh aksesoris itu kan ngomong efek ya. Ya, ini kan ada yang awam, ada yang baru belajar, mungkin ada yang baru nonton, ada yang nggak pernah tahu, cuman tahu wujudnya gitar toh gitu, ya kan gitu ya. Nah, bisa jelasin nggak sih jenis-jenis gitar efek dan apa perbedaan-perbedaannya itu apa? Jenis-jenis efek. Jenisnya tuh ada apa aja sih? Gitu. Jadi kita bicara mulai dari yang stompok itu ya. Oke. Ya. Stompok ini apa? Stompok seperti ini, kotak. Oh, kotak. Nah, kotak guys, kotak. Nah, ini. Ini menariknya gini. Waktu di era-era kita masih SMP gitu ya. Kita. Sama sih. Iya. Saumuran iya. Terus. Jadi waktu SMP gitu ya. Itu nyebutnya itu bukan efek. Ayo, apa kira-kira? Aku tutup main gitar ya, apa ya? Apa dulu apa tuh? Blender. Oh, blender. Ya. Blender. Ya, tahu. Terus. Jadi kayak gini. blender masak itu. Gitar. Jadi guru waktu SMP gitu ya, guru SMP. Gitare engko lek waktu perpisahan nanti acara perpisahan kan waktu itu nggak cuman gini nggak cuman gitar langsung masuk ke ampli tapi ada blendernya. Nah itu blender dicus nging. Ya. Nah dari basic itu awalnya saya taunya blender itu efek itu yang jenis distorsi sama overdrive. Ya, jadi dua macam itu jenis. Distorsi itu yang gereng gitu, gitu. Jeng gitu. Ya. Yang bunyinya gitu ya. Itu distorsi. Perbedaannya distorsi kalau misalkan kita kita dengarkan secara kasat telinga ya berarti, bukan kasat mata ya berarti. Jadi nadanya lebih panjang kalau distorsi itu. Oke, ada napasnya panjang ya. Sustainnya panjang. Tapi kalau overdrive itu lebih pendek. Lebih pendek, cuman kalau misalkan buat meritem itu jadi lebih tebel kalau overdrive itu. Oke. Yang saya tahu nih. Iya. Ya karena mungkin kan celah notasinya mepet ya. Jadi kan nggak perlu panjang ya. Ya. Untuk ngeritem ya. Tapi zaman dulu justru overdrive duluan kayaknya. Oh, gitu. Overdrive. Jadi orang bermain lead pun juga pakai overdrive. Gitu. Ya. Terus yang kedua itu jenis modulasi. Jadi modulasi itu kayak gini. Kalau gitar langsung masuk ke ampli, itu rasanya itu kurang berwarna lah. Jadi ya seperti itu. Bahkan ya ada di salah satu buku saya baca bahwa kalau gitar masuk ke ampli langsung itu nggak enak gitu. Ya. Zaman dulu ya. Terus kemudian dimodulasi gitu. Ya dikasih modulasi. Nah, modulasi ini macam-macam. Yang buat clean, maksudnya biar jernih itu kita pakai chorus. Oke. Itu. Oh, chorus itu masuk modulasi ya. Chorus. Terus chorus itu masih hubungannya dekat sama flanger. Oke, flanger. Flanger itu kayak pesawat itu. Yang ada kecilnya. Kayak gitu. Terus kemudian apa tadi? Chorus flanger. Chorus flanger. Terus kemudian ada yang sering dipakai sama Van Halen itu passer. Oh ya, passer. Oke. Jadi seperti itu. Jadi modulasi chorus flanger, passer. Terus kemudian tremolo ya. Tremolo ya, berarti ya ada tremolo. Jadi satu lagi. Nah, kita nyebut tremolo saya jadi ingat. Jadi kalau misalkan kita main misalkan rhythm ya, jereng gitu ya. Jereng kalau misalkan kita tanpa efek gitu ya. Misalkan kita mukulnya keras, jereng keluarnya keras. Terus kalau misalkan mukulnya pelan jadi pelan.
Tapi ada efek yang saat kita mukulnya kenceng atau mukulnya pelan itu keluarnya sama. Itu namanya kompresor. Oh ya, berarti ya kayak kita ngobrol ini kan, kalau kita ngomong kenceng dikompres. Betul, kalau betul. yang kecil dinaikkan. Ya, kan? ya. Yang naik dikecilkan. Oh, kemana? Jadi itu ya, itu berarti masuk modulasi. Modulasi. Oke. Terus satu lagi, biasanya rangkaiannya gini. Pertama itu kompresor ya. Jadi dari gitar ke kompresor, terus kemudian masuk ke pilihannya distorsi atau overdrive. Oke. Distorsi sama overdrive, pilih salah satu yang dinyalakan. Terus kemudian baru chorus, terus chorus dan lainan itu tadi modulasi. Nah terakhir satu lagi digital delay. Oh delay. Bukan delay loh guys, delay. Itu yang teng. Halo. Nah. Kamu kemana? Mana? Gitu ya. Sip. Apa bedanya sampai apa itu? Echo ya? Echo. Ya. Tapi kalau di gitar adanya delay ya, enggak? Delay ya, tetap, echo ya. Ya, nanti sama ya. echo itu maksudnya ya di delay itu. Oh tadi. iya, ya begitu ya. So, kalian ngerti nggak guys? Ada yang nggak ngerti? Belajar guys sama beliaunya guys ya. Tinggal telepon aja guys ya, atau langsung ke YouTube-nya ya, gitu ya. Siap. Nah, terus itu berarti kan modulasi sudah ya? Apa lagi jenisnya yang ada? Oh ya, wah biasanya wah. Oh, wah itu ya. Wow. Makanya namanya Tapi- wow. Tapi gak ada yang ini. Iya, kalau aku pakai gini, Mas. Mas mana? Oh iya, Mas mana? Kena wis pirang ewu wis. Oke, kita mesti sering ketemu deh biar kita lebih akrab ini. Jadi nggak ngomong mas-masan meneh, ngomongnya perak gitu, Mas perak. So, itu ya. Jadi wah, modulasi apa tadi kompresor ya? Kompresor sama modulasi beda jenis ya. Kompresor itu masuk modulasi. Sebentar. Wah, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wong guru ngajar di Nggak, kelas ya, aja ya. gitu. Enggak ya? Nggak. Ya. Oke. Jadi gitu ya. So, terus ada yang apa tuh? Kayaknya yang kayak jenisnya gini nih, digital Oh iya. gitu ya. Nah, ini berarti kategori apa? Analog. Analog. Jadi kalau mobil-mobilan itu ya, analog. mobil-mobilan atau kodok. Efek kodok zaman biyen. Oh, efek kodok. Terus sekarang kan banyak efek digital, tapi banyak juga yang kembali ke efek analog gitu. Tapi sebenarnya kalau digital yang ini kita ngomong digital ya. Ini berarti termasuk digital ya? Digital. Oke. Helix. Untung gambarnya kok pas ya. Satunya analog tuh. Apa ya, aku nggak ngerti apa loh guys. Ya terus ini digital ya? Digital. Nah, digital itu apa namanya? Apa perbedaannya? Perbedaannya apa? Oh ya, jadi gini. Tadi setelah kita routing yang sedemikian rupa itu ya, mulai kompresor, distorsi dan terakhir delay tadi. Terus kalau masuk ke ampli yang pernah saya alami ya, itu kan pakai efek jadul gitu ya. Saya sebut metal sun lah gitu. Itu efek sejuta umat ya di awal-awal tahun 90-an lah, 95. Nah, itu rasanya cemet, istilahnya cempreng gitu. Oh, masuk ke kurang ampli tebel. cempreng. Bukan kurang tebel ya. Jadi kalau misalkan kita dengar lagu-lagunya Bang Haji, nah rata-rata seperti itu. Oh, seperti itu. Cempreng. Nah, ini salah satu pengalaman kita. Ngomong pengalaman langsung di sini atau gimana? Gak apa-apa. Nanti jadi, kan bisa ngomong lagi pengalaman yang lain. Ya, pengalaman di waktu pakai Stormbox gitu ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ternyata setelah saya tahu kita mesti pakai yang kayak produknya Behringer itu DI, pakai DI. Jadi di situ ada kabinet simulator namanya. Jadi suaranya bisa lebih masuk. Jadi nggak cempreng lagi. Oke. Ya gitu ya. Nah terus kembali lagi ke pertanyaanku, sih perbedaannya analog sama digital itu apa? Biar yang nonton tahu. Maksudnya ya. Jadi rupanya beda ya. Rupanya wis beda ya. Secara fisik seperti ini ya. Jadi tadi kan
ada distorsi, overdrive, chorus, delay dan lain-lain ya. Itu dijadikan satu ke dalam satu kotak ini. Mainnya yang tombol-tombol ini. Gitu ya. Jadi lebih praktis gitu. Lebih praktis. Cuman itu kayak apa namanya ya? Kayak simulasi ya. Jadi kalau misalkan analog itu kan benar-benar dari rangkaiannya per itu tadi per kategori tadi. Mungkin bentuknya ya yang harus miji-miji kalau di sini ya. Kan masuknya itu kan agak ini loh. Tapi justru kalau misalkan kita pakai digital, apalagi yang macam-macam helix, terus camper, satunya lagi fraktal itu nyaman sekali itu. Oh iya. Sudah enak. Berarti tergantung pilotnya juga ya. Semua itu ya. Untuk menghasilkan suaranya gimana itu? Maksudnya pilot itu ya, yang bikin? Ya jenengan. Oh. Jenengan kan pilotnya. Ngomong mas aku tapi jenengan gue halus mana gitu. Ini ya gimana ya? Saya sering dengar atau lihat orang bilang itu bahwa tune asalnya dari tangan. Betul. Ya, gitar elek. Jadi saya pernah kerja sama Doni Suhendra ya. Oh iya. Ya Doni Suhendra itu gitar welek itu ya. Bisa jadi wena. Iya. Ini gitar murah bro, dia kalau ngomong ini gitar murah bro, gitar sing dibuat anak-anak ngamen tuh, tapi kok tone kok api ya. Nah itu mungkin ada benarnya juga seperti itu. Tapi terus ada juga plesetan, entah ini benar apa tidak. Ya. Tone itu berasal dari dompetmu, saldomu. Ya bisa juga ya. lihat dulu saldonya, baru kita ngomong tune. Nah itu pernah denger saya juga kayak gitu. Oh gitu ya. Ya sih, oke. Ya, jadi itu sama aja kayak gini ya. Mungkin mesin ketik satunya ini komputer ya, laptop ya. Jadi kalau ketik kan lebih apa ya, kita tahu ininya cekring gitu, lebih mantap gitu ya. Ya. Ada yang masih seneng pakai mesin ketik, ada itu kembali lagi kan selera ya. Gitu ya. Tapi kalau ngomong bagus jeleknya tuh, kalau komparasinya bagus jeleknya itu gimana ya? Kalau digital versus analog? Ini aja. Saya pernah ada orang. Jadi tahu waktu itu masih belum ada YouTube ya. Jadi masih zamannya Kaskus gitu. Jadi di situ karena ada komunitas kan. Ya. Terus habis itu ada orang ngetes. Ini suara digital. Terus ini suara analog. Ini suara VST bahkan gitu. Terus disuruh nebak ini yang mana misalnya yang digital, yang analog sama VST. Banyak yang keliru ternyata. Justru yang VST tadi dikiranya analog, padahal itu VST. Oke. Nah gitu. Jadi ya apa ya, relatif ya. Pilot lagi ya, benar ya. Antara analog sama digital itu. Ya, pilotnya ya, tergantung pilotnya lagi ya. Kayaknya. Iya sih. Ya, tapi gini, saya pernah nyoba itu yang POD bukan helix ya, yang di bawahnya helix. Itu di situ ada misalkan pilihan soundnya Joe Satriani misalkan, terus Metallica gitu. Persis. Kalau misalnya kita mainkan, jadi serasa kita jadi Joe Satriani. Serasa kita itu jadi, hebatnya teknologi tuh. Serasa kita jadi kick apalagi kalau udah pakai sampling. Ya. Nah, kemarin ngono pakai gitar MIDI. Waduh. Jos ya. Jos ya. Ya, Kak. Ngerti nggak? Ayo. Nggak ngerti ya, belajar dulu sama beliau ya. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong masalah, tadi kan udah disinggung masalah routing ya. Berarti kan ini saya kan kalau ngelihat pemain-pemain gitar itu kok susunannya berbeda-beda ya. Itu kenapa itu kok bisa gitu? Apa routing itu apa dulu? Routing itu apa? Routing. Ya, kita jelasin dulu routing itu apa. Soalnya routing di IT beda lagi sama routing di sini ya. Jadi gini, routing itu urutan dari gitar. Pertama dari gitar itu kan pakai kabel kan. Kabel dicolokkan ini kemana? Apakah ini dimasukkan ke chorus dulu, terus baru overdrive atau ke
delay dulu, atau baru ke kompresor chorus. dulu. Nah, seperti itu. Kalau jenengan, ya jenengan, nggak apa-apa jenengan. Kalau jenengan itu berarti pakai ini ya, kompresor dulu ya tadi ya. Nomor 1 dimasukkan Ya. kompresor dulu ya. Ya, dulu saya pernah pakai ini, pakai apa namanya, pakai Stompbox. Ya. Nah, cuman akhir ini saya pakai digital. Oh. Waktu pakai, ya ini saya mengingat-ingat. Kena sosmed guys. Era sosmednya gitar guys. Enggak, soalnya gini. Nah, ini saya bahas yang digital tadi ya. Iya. Saat ini kita ngeksisnya kan di sosmed kan ya. Oke, Nah, lu ada terus- hubungannya guys. Terus menurut saya jadi pemain musik, pemain gitar lah utamanya. Kita nggak cuman harus jadi cukup jadi pemain gitar aja. Jadi kita juga harus bisa merekod, minimal kita merekod permainan kita. Nah, saya merasa nyaman kalau misalkan pakai digital, misalkan pakai POD itu ya. Nah, Oh ya, POD itu di situ POD bisa berfungsi sebagai soundcard juga. Betul. Jadi tanpa kita harus beli soundcard, Betul. kita bisa memanfaatkan soundcard itu. Ekonomis guys. Nah, Nah ya, itu prinsip bisnis. Ya, modalnya sekecil mungkin, hasilnya sebesar mungkin. Nah, tapi satu channel itu, bisanya satu Satu channel, channel ya? satu channel. Kalau misalkan soundcard kan ada yang 2 channel kan gitu kan ya. Ya ekonomisnya seperti itu. sebetulnya kalau POD kita juga pakai POD ya. Sama ya. Iya, soalnya sukanya itu POD itu preamp-nya banyak sekali di softwarenya ya. Jadi kayak kita beli banyak sound gitu. Jadi kayak bikin studio 1 miliar guys. Ya tapi ngeluarin duit cuman berapa tuh? 3 juta ya, 3 juta setengah guys. Ya kan? Gitu. Kalau Ini pakai soundcard POD apa? Efek. Oh enggak, ininya UX2. Oh, Kan ya, preamp-nya soundcard-nya. Iya ya, banyak di situ juga. Preamp-nya kan banyak banget toh. Preamp-nya banyak itu kalau kita hitung secara duit ya. Kalau kita beli analognya itu berapa ya? 1M kan ada itu. Iya, Iya betul, bener kan? betul. Nah itu makanya prinsip ekonomi guys. Jadi pemusik juga harus punya prinsip ekonomi ya. Nah terus berarti udah nggak pernah bikin yang gini-gini mobil-mobilan lagi? Kepengennya ya ke depan kepengennya pengen nyoba lagi. Nah kemarin ya saya jadi inget, saya kemarin dikasih sama murid. Oke. Jadi stompok itu karena waduh ini kayaknya saya sudah nggak pakai ini, daripada ini mubazir mending dimanfaatkan aja. Ya oke. Tapi Wah. saya belum sempat mengulik. Nomor telepon muridnya ada nggak? Saya juga ada yang barang-barang lain. Loh, kalau ini lihat gambar ya, ini kan digital sama ini digital toh? Atau cuman switch-nya aja? Ini untuk apa ini? Ya aku kan nggak ngerti ya. Bos ES8. Waduh ini saya juga kurang. Tapi ada bang-bangnya ini. Ini kan Oh kayak mungkin switch-nya ya. switch-nya aja ya. Mungkin ya. Switch-nya aja ya. Switch itu yang gini ya, Bro. Switch. Kamu sih. Food switch. Ini guys. Iya kan Ya, ya. soalnya bos semua kan. Oh, kalau itu aku tahu guys, buat apa pedal. Wow. Ya, buat gitu ya. Yang sana ya. Lagi. Ini Yang juga mana? wah ya waduh. Roll. Ini Volume. mana? Kanan. Oh, kanan volume. Oh. Enggak, ini wah ya. Yang satunya wah. Yang satunya itu wah. Ya, jadi itu pun tergantung selera pemainnya ya. Betul. Untuk meroutingnya ya. Merouting tuh jadi menyusun Iya. guys. Jadi gini, apakah analog itu selalu dipakai sama gitaris profesional misalkan? Enggak tentu ya. Enggak juga. Ya sekarang buktinya kayak John Petrucci, Kiko, Andy James itu kan juga di endorse sama efek-efek digital gitu loh. Iya. Ya iyalah, dia juga butuh orang-orang itu untuk marketingnya kan. Bener Betul. kan? Nah, itu tergantung duitmu berapa guys. Bener juga. Tone itu tergantung berapa duitmu. Makanya beliaunya ini banyak ngajar klinik. Saya tahu strateginya ya, strategi marketingnya. Seperti titik. Iya, lu mintu ya. Amin. Ya gitu ya. Enggak maksudnya modal titik tapi wakeng. Iya benar. Amin. Benar itu ya.
Nah, terus ini berarti semua itu ya orang punya style masing-masing berarti ya. Jadi yang bisa sebetulnya kalau ngomong gini nggak ada salah bener ya? Ya. Setuju nggak sih? Ya. Jadi saya kayak baca itu ya. Jadi misalkan nggak cuma baca sih, saya pernah waktu dipakai analog dulu. Biasanya kan gini. Ini overdrive, ini distorsi. Saya balik. Ya. Nyaman nggak gitu? Iya hasilnya ya. Ya nyaman untuk lagu-lagu apa? Yang gini. Yang gini terus misalkan ini balik nyaman untuk lagu ini. Enaknya kalau digital kan nge-switch-nya tinggal tombol kan. Save. Tapi kalau analog ya tukar pasang. Iya dong. Krunya 500. Banyak banget. Ya kan lagu ini. Nah, itu guys. Jadi, itu plus minusnya ya. Kalau digital kan kita bisa save sama kayak mixer nih. Mixer yang sekian track ya kan. Kalau kita soundcheck kan kalau zaman dulu analog wah dicatat kan. Wah, gini-gini. Kalau sekarang kan band A, save langsung. Band B, band C nggak iso di save saking eleke sing C gitu. Oh ini kalau masalah ini jadi saya ingat ya waktu itu tampil sama Mas John Paul Ivan. Jadi kita sudah soundcheck gitu ya. Soundcheck enak, bassnya sama drumnya sudah ketemu segini. Terus habis gitu ternyata sama soundman-nya itu nggak disimpan. Waktu tampil kok beda lagi gitu. Iya. Oh, nggak di save ya. Padahal itunya nah, waktu itu mixernya udah digital padahal. Nah, digital apa enggak ya itu ya? Saya kurang tahu waktu itu. Nah, enggak jadi, paling. Ya kalau enggak mestinya ya paling enggak dicatat. Iya. Seperti ini. Akhirnya wes disimpan mau. Disimpan. Katanya Mas JBI. Ya. Sekarang gunanya soundcheck apa kalau nggak disimpan? Kalau pas waktu main ternyata udah diudari guys. Jadi gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke, nah tadi kan menyinggung masalah VST. Nah VST ini apa? Jelasin dulu, ayo. Oh iya VST. VST. Ya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalkan kita merekod permainan gitar kita, di situ biasanya dibuat ngerekodnya, buat di DAW-nya itu ada. Nah DAW apa mas? Mas mana? Jadi gini, kalau misalkan kita mau merekod gitar, itu pakai software apa? Digital Audio Workstation ya kalau nggak salah ya DAW itu ya. Ya. Betul ya. Betul nggak sih? Ya, sama sih biasanya recording. Pokoknya aku DAW. Saya kan sampai kan narasumber. Saya kan penanya. DAW itu singkatannya digital audio. Ya itu softwarenya. Softwarenya buat ngerekam guys, gitu ya. Software itu apa? Anak pertanyaan. Software itu programnya komputer. Ayo komputer itu apa? Wes pusing wes. Komputer ini loh, ini angel, ini loh komputer nih. Ya jadi itu ya. Nah terus DAW ya. Nah, DAW. Nah kita kan ngerekam dari situ. Kita ngerekamnya tadi bisa langsung, misalkan kita mau memasukkan delay, pakai efek digital tadi atau efek tombok boleh. Nah terus nanti tersedia juga di softwarenya tadi. Tak pikir di toko-toko terdekat namanya. Iya terus aku mak jeleng tersedia bos di toko-toko terdekat. Di softwarenya tadi ada juga di VST itu. Semacam kayak gini ya, dalam bentuk digital ya. Itu. Jadi kalau saya boleh jelaskan, bentuk digital dilebok ke komputer. Gitu loh. Ya, seperti itu ya. Betul. Kira-kira gitu ya. VST itu ya. VST. Nah, terus itu bisa exact hasilnya sama nggak sama yang kan itu ada tuh yang misalkan dia di VST setauku tuh bos gitu ya. Dia punya. Nah, bosnya analog sama bosnya VST itu sama nggak hasilnya? Kalau sing pernah tak coba ya, yang pernah tak coba. Aku pernah pakai VST-nya itu produknya Tone Track. Oh, Tone Track ya. Tone Track. Waktu itu saya nyoba apa namanya? Metal Zone. Metal gitar. Metal gitar. Metal jeng gitu ya.
metal gitar ya kalau nggak salah. Nah itu di situ ada beberapa pilihan. Nah cuman menurut pengalaman saya waktu itu kalau misalkan kita pakai satu karakter, ya itu rasanya kurang gitu. Jadi akhirnya saya bagi 3. Jadi saya ngambil VST-nya itu 3 macam, terus kemudian saya panning apa? Ya panning ini loh. Iki ya guys, ngene loh guys. Ya. Kalau panning R itu berarti dia cuma denger sini toh. PR kalau center berarti sini. Ya, gitu ya. Ya, jadi 3. Saya yang tengah, kiri kanan. Nah, itu saya pakai yang beda-beda. Terus saya sambil main gitu, nyaman. Oh, nyaman banget. Enggak, itu kalau dikomparasi tuh apakah si Tune Track ini ada versi? Nah, justru itu. Maksudnya versi enggak digitalnya, maksudnya yang ada kayak gini efek benar. Nah, ada enggak sih? Nah, saya justru gini, tanya misalkan tanya ke sampean misalkan ya, tanya yang biasa recording. Aku misalkan jadi tanya saya bingung. Enggak, misalnya tapi guys. Aku tanya di orang lain maksudnya. Dia juga recording gitu. Misalkan saya pengen bawa di panggung ya. Caranya apa? Seperti itu. Jadi saya pengen gitar saya itu ada di tengah, di pinggir kanan kiri gitu loh. Bisa saya dengerin bisa lebar. Itu ya apa caranya? Ono enggak efek sing kayak gitu. Justru itu saya nyari gitu. Oke. Gitu. Dan jawabannya kayaknya kurang memuaskan. Iya, dia bingung dengan pertanyaan saya atau memang dia nggak pernah ketemu atau nggak pernah berpikir sampai segitu gitu loh. Ya. Gitu. Nanti kita jawab sesi berikutnya guys, karena oh gitu, enggak, maksud saya mungkin pertanyaan gini, kalau di keyboard itu kan ada ya VST-nya Korg Triton gitu ya. Kan versi nyatanya itu memang ada Triton. Maksud saya tuh gitu, Triton itu kan ada. Nah terus ada versi ininya. Tapi kita lihat yo sama persis wong sing gawe poso. Iya kan? Karena toh keyboardnya digital kan waktu itu. Nah maksud saya tuh kan kalau Tune Track itu apa ada versi realnya? Rasanya kok nggak ada ya? Nggak ada. Itu hanya dia jual software aja. Oh dia halusinasi guys. Jadi kalau POD kayaknya ada ya? Kalau POD ada, POD yakin. POD kan memang awalnya kan produk efek gitar, efek, terus baru dia kan ke VST. Dia baru itu, baru ke recording kan. Jadi, banyak kok sekarang yang halusinasi. Iya, pastilah sampai string itu kan. Tapi keren guys. itu apa aslinya ongkos produksi murah. Ya gitu ya. Ya bener nggak? Kan kalau bisa kayak gini kan enak kan? Bisa. Ini butuh juga, maksudnya butuh casing dan lain-lain. Itu kan nggak butuh kan? Ya bener, ongkos produksi jadi murah. Semua murah. Jadi intinya kan sebenarnya gini Mas, kalau ini tukar pikiran ya, Mas lagi gitu. Wes gak popo, wes gak popo, macam dek lanang kok Mas ya. Pusing aku. Beda makanya Mbak. Enggak, maksudnya gini. Ngomong mau wes. VST. Ya, VST. Lali aku bener blank wis. Jadi itu Tune Track apa ada ya kan memang kalau di gini, sebetulnya ingat ini. Saya itu salah satu orang yang nggak seneng digital. Tapi karena kebutuhan ya apa lagi. Gitu. Kalau nggak ada digital kita nggak bisa kerja cepet. Ya. Terus kemudian kita bergantung sama banyak orang. Makanya saya tuh gagal bikin band dari dulu tuh ya gitu, karena saya nggak mau tergantung sama orang gitu. Sampai main apa Bian? Main kabasa. itu mas, saya main itu mas. Keyboard? Iya. Ya keyboardan gitu loh. Gitu. Berarti sering untuk tanggapan nang manten? Oh enggak. Saya manggung terakhir sama dia itu 2003 Mas. Jadi sebenarnya saya diproduksi terus, enggak pernah. Ya, karena menurut saya gini, maaf ya, kalau saya punya pendapat tuh kayak gini. Regone larang ya alat-alat itu ya. Tapi kalau harga panggung kita segitu-segitu aja ya gak nutut gitu menurut saya. Jadi akhirnya saya diproduksi. Kan? Terus diproduksi, saya orangnya nggak suka nongkrong. Gak suka nongkrong ya, habis main nongkrong gitu, gak seneng.
habis main pulang dibilang sombong nanti. Ya wis daripada dibilang sombong ya saya produksi aja. Menyendiri. Enggak, aslinya itu Mas Mas lagi kan nggak apa-apa wis. Aslinya itu hanya pengalian aja. Karena saya sebenarnya nggak bisa main. Bisanya main digital. Berarti halu itu ya berarti ya. Halusinasi ya? Ya, kalau menurut saya sih terserah orang bilang. Yang penting duit itu. Oh iya betul. Nggak penting buat saya orang ya, mau. ya. Oh kamu asli lah mau enggak? Kalau saya sih tipikal pokoknya duitnya melebu. Iya. Kita bisnis main sorry ya. betul. Ya tapi kita pernah ya berdua ya maksudnya dia pakai drum yang nggak enak belas ya. Tapi karena ada digital tuh saya bisa ngenakin drumnya dia gitu ya. Tapi bukan di sampling lo ya, bukan. Kalau di sampling lah podo aja. Karena kalau di sampling kan ghost note-nya enggak datang. Take real ya? Take real. Terus ditambahi apa? Enggak, sebetulnya tuh masalah suara snare nggak enak. Itu kan karena itu snare murah ya waktu itu. Bisa ya pokoknya ya karena ada digital bisa jadi kelihatan mahal. Tapi kalau di sampling kan ininya nggak dapet ghost note-nya nggak dapet. Iya. Makanya kalau menurut saya ya kayak jadi gini, kalau menurut saya orang-orang seperti jenengan ini dibutuhkan untuk recording itu nyawanya, bukan bukan skillnya sih, lebih ke nyawanya yang nggak bisa dibeli, ya nggak bisa ya susah kan, susah. Gitu. Jadi itu nyak. Jadi kalau yang bermain musik pasti ngerti lah apa itu nyawa gitu loh. Iya. Ya. Jadi nyawa mungkin ada soul ya. Ya, ada hubungannya juga dengan pemilihan nadanya nanti juga. Ya, contoh gini ya, kayak penyanyi Rod Stewart ya. Rod Stewart itu kan fals kalau nyanyi, tapi nyawanya luar biasa. Jadi falsnya nggak ada masalah gitu. Yes, seperti itulah gitu ya. Nah, nadanya dia sama, tapi yang nyanyi Rod Stewart, satunya saya Anthony. Yo aduh, gak ono anu nih. Bukan nadanya podo, nadaku bener, nada dia fals, tapi dia Rod Stewart. Nyawanya itu loh. Terus ini, kalau misalkan saya dengar, saya tadi malam kan lihat podcast ya sampean ya. Oh iya. Kenapa? Anthony gitu. Oh ya. Kayak Anthony Kiddis namanya. Wih, siapa itu? Aku gak ngerti. Saya tahunya Anthony vokalisnya Anthony RHCP kalau nggak salah. Oh, Rehat Chili Pepper. Oh, ya, tapi beda anu Mas. Beda nasib. Beda ayah ibu. Beda nasib. Gitu ya, guys. Nah, itu dari komparasi real effect dan VST. Jadi yang ada di VST belum ada yang di real ya. Kebanyakan yang real ada di VST malah kan? Kebanyakan yang real ada di VST. Yang VST nggak ada di real. Iya, kebanyakan. Yang berangkatnya dari VST. Iya. Nah, terus nggak dari realnya. Iya, banyaknya gitu toh. Nakal guys. Nggak boleh itu. Karena memang VST bisa ngutak-ngutik lebih. Iya. Lebih yang di luar nalar. Betul nggak sih? Kayak ini ya, yang terbaru itu DSP. DSP. Iya. Yang gitar itu banyak. Jadi banyak banget pilihannya. Jadi kayak misalkan ini mendekati Paul Gilbert, mendekati John Petrucci. Ya. Kayak gitu. Oh iya. Jadi langsung hasil akhir bisa jadi ya. Karena dia mainnya sampling. Kalau ini nggak bisa. Ya ada sih sampling. Tapi nggak pernah nyoba ini Mas, gitar MIDI Mas. Gitar MIDI belum pernah nyoba. Biar menyaingi para keyboardis. Jadi yang bisa sampean mainkan di yang kayak Mas Balawan itu ya? Ya, pokoknya kalau MIDI itu kan ya. MIDI itu kan istilahnya dia cuma notasi kan. Suara tetap dari komputer kan itu. Iya. Mungkin sekali-sekali perlu dicoba karena mungkin asik itu nanti. Iya. Setauku Bujana itu sering main gitu. Gitar MIDI ya? Bukan, dia gitar, tetap yang bikin MIDI-nya itu efeknya. Oh, tapi tetap gitar kan ya? Ya, gitar, tetap gitar, tapi kan yeah. notasinya kan nembaknya sama toh. Misalkan kalau G ya G, tapi G itu kalau di drum jadi jedung misalkan gitu ya. Terus dia sambung sama keyboard. Berarti dia pakai suara keyboardnya. Berarti kan nanti misalkan mau keluar saksofon bisa. Tapi tetap kita dari gitar. Iya, seperti Mas Balawan itu. Iya, gitu ya. Nah, itu pakai ini yang saya tahu pakai produknya Boss itu bisa. Oh, bisa ya. GR55. Ya, GR55 sama anu. Hah? Siapa?
Oh iya toh. Lu coba diisik saja. Ada yang MIDI itu bentuknya gitar, tapi dia MIDI toh. Oh. Jadi supaya mungkin tangannya kan sudah kalau pindah ke gini kan gak enak ya. Ya saya sempat kepikiran maksudnya bikin kayak gitu. Ya, terus nanti klinik Mas. Terus enggak maksudnya gini. Maksudnya gini. Apa namanya? Pemain keyboard tak coba saya kabeh ya kayak gini. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Toh sekarang juga keyboard ada. Yo enggak sebetulnya tuh sudah itu kayak ojek online Mas. Oh gitu ya. Ya kayak ojek itu zaman sekarang kalau nggak mau online ya ketinggalan zaman menurut saya. Yang pemain gitar ya pasti kalau menurut saya ini kayak ojek aja ya. Kan yang offline kan sekarang kayak pangkalan ini mati tahu juga nggak ngikuti zaman. Kalau saya berpikir misalkan kita pakai MIDI seperti itu, kita lebih bisa menerapkan imajinasi kita maksudnya. Betul. Ya. Itu betul. Jadi sekali. Kadang kan saya butuh misalkan pas bikin aku sakjane iki kepengen keyboard. Iya, suara keyboard dan keyboardnya kepengen solo gitu loh. Ya. Nah, terus sementara aku nggak bisa main. Nah, itu rasanya itu deh. Ya, itu. Jadi gitu. Sama saya kan nggak bisa main drum. Ya udah gambar drumnya tak gambar, cetik gitu. Nanti ghost note-nya digambar kecil gitu. Ya kayak ghost note akhirnya. Gitu. Nah itu kan mungkin bisa imajinasi. Ya nanti setelah bisa klinik Mas, sini Mas. Yo, jualin produknya dia Mas. Oh, atau saya dibawain produknya dulu saya pelajari. Oh ya boleh, itu boleh. Itu saya dulu. Karpe. Oh iya ta? Iya, ya nggak apa-apa ya. Ya nanti lah dapat lagi tak operasi. Aja lali komisi nih ya. Gitu ya. Nah, terus ini kita ini asik banget ngobrol sama musisi ya kayak gini guys. Gak ada habisnya. Ini bisa sampai 5 jam. Oh, ini. Sebentar gini. Saya jadi ingat kalau sampai ngomong seperti itu. Dulu waktu saya zaman kuliah di kos-kosan, ngobrol sesama pemain gitar. Mulai habis selesai sholat isya sampai mau sholat subuh. Jadi nggak ada habisnya. Gimana nih produser memorinya cukup nggak? Nanti nggak jadi klinik di bawah ini. Nggak jadi. Ya oke. Nah sekarang kita ngomong kita di musik ya. Ada pengalaman pahit pasti. Yang manis-manis nggak usah lah. Ini kan pengalaman manis kayak sekarang klinik di sini itu manis. Itu kan? Gitu ya. Itu apa pengalaman pahit? Ya terserah mau di tadi kan sudah ngomong Tombox apa yang general di musik gitu boleh gimana? Gini pernah ditolak nikah gara-gara jadi musik gak? atau gini ya saya bercerita pengalaman awalnya sebenarnya saya nggak full di musik. Jadi apa jahit? Oh enggak. Apa sebelumnya apa? Ngecat. Wah ngecat. Kok podo Mas? Iku malah nukang tak delok. Iya, nukang. Loh, ini kita nukang sendiri loh. Lah iya. Ini semua nukang sendiri ya. Iya loh, jangan salah. Gimana? Jadi gini. Saya kuliahnya juga nggak di musik. Jadi kuliah di jurusan perpustakaan, teknisi perpustakaan. Oh iya. Di UNER. Oh, tahu itu kampus. Oh. Wah, saya di pariwisata. Oh iya ta? Oh iya, kampusnya nyebrang tok loh. Kan depannya tuh persis. Angkatan pira? 97 pisan? Saya 96. 96. Nomor pertama. Aku 97. Kayak kita kayaknya ketemu ya, kuliah tuh ketemu pasti. Soalnya perpustakaan itu ya cuma gitu toh, nyebrang gitu toh. Terus akhirnya dipakai sastra toh. Terus perpustakaan pindah sono ya. Ini ngomong UNER jadi gimana? Wah, piye iki ya? Ternyata kita satu alma mater. Kita kayaknya pernah ketemu pasti, cuman kita nggak sadar. Saya juga jarang kuliah, setelah kuliah pulang. Soalnya dulu kerja sambil kuliah. Urip soro Mas. Kejaman biyen soro. Jadi yo mulai yo kerja gitu. Jadi perpustakaan ya, perpustakaan terus gimana? Perpustakaan terus oleh jodoh. Di perpustakaan bisa. Jadi hanya untuk itu. Jadi kuliah hanya untuk jodoh gitu. Nah, ya kebetulan di situ. Nah, sementara saya yang tidak memakai ilmunya, istri saya pakai. Sampai sekarang dipakai. Kan berarti masih ada pertimbangan kalau malam-malam itu habis itu ya. Mas, ini gini Mas. Wes lali blas.
Ya kan enak kan, blas ya. Wes lali. Tapi kalau ilmunya sama istri masih inget, malah lebih canggih sekarang daripada pacaran. Ya. Asik ya Mas ngobrol gitu. Nah, terus mari lulus dari perpustakaan. Saya ngantor di perpustakaan sebuah perguruan ya, kayak college gitu loh. Oh, college. Nah, yang di Biliton itu sekarang udah tutup. Keren banget guys, ada college guys. Terus saya keliru aku ngomong. Apa? Kursusan lah. Oh, kursusan college. Baru tahu kursusan itu college guys. Keliru. Ya iki. Uteknya wis utek musik. Terus gimana? Nah, terus berjalannya waktu jadi ngantor itu tiap hari saya bawa gitar. Jadi pas jam istirahat saya gitaran di pos satpam. Jadi di pos satpam itu luas buat gitaran. Nah, terus akhirnya semakin kesini kok rasanya boring ya. Gimana kalau misalkan saya menekuni musik aja dengan segala risikonya. Nah, saya pertimbangkan dengan istri. Ya sudah, nah, kalau misalkan itu pilihanmu, ya insya Allah nanti pasti ada jalan seperti itu. Ya istri mendukung. Nah, itu paling penting itu ya. Betul banget. Betul. Ya akhirnya ya suka dukanya ya dilalui. Kalau misalkan pegawai negeri, pegawai swasta atau negeri, itu kan gajinya pasti. Ya, kita enggak. Kalau kita kan ya seperti aja, ya. Jenengan gitu. Ya, jenengan juga. Kalau ada klien ya seperti itu. Kita udah terbiasa dengan kehidupan yang tidak pasti. Kehidupan yang tidak pasti. Tapi yakin. Tapi istri kan pasti. Ya, alhamdulillah. Pasti mendukung. Yang penting itu, bukan pasti penghasilannya. Saya ngomong pasti mendukung. Iya. Yang penting itu ya. Betul. Mau kita lagi nggak ada makan, mau ya wis ini yang dimakan gitu ya. Mau nggak ada makan ya harus makan. Iya benar. Gitu, jadi itu. Terus apa lagi? Ya itu. Terus suka duka jadi, tapi itu nggak suka, itu suka soalnya didukung sama istri ya. Apa ya pengalaman keluarga dukung nggak? Keluarga so and so. Keluarga ya gini. Mertua saya tuh juga suka musik. Dulunya itu malah main musik keroncong. Gitu. Iya. Jadi ya Konco itu dari Sukoco. Seperti itulah. Ya, oke ya. Jadi seneng banget ya. Ya Anda beruntung punya. Alhamdulillah. Punya environment yang mendukung ya. Gitu. Ya, itu bagus sekali. Nah, terus ini untuk untuk anak-anak muda nih, kita kan udah nggak muda nih. Tapi ini podcastnya anak muda. Karena yang nonton harus anak muda supaya belajar dari yang kayak orang-orang kayak jenengan ini. Gitu. Seperti ini mungkin ya. Kalau saya lihat kita bermain musik untuk saat ini ya nyun sewu ya. Ya. Untuk sebagian orang itu hanya untuk kepingin dilihat. Jadi misalkan upload di sosmed gitu ya. Ya. Kalau dilihat, dipuji, upload terus. Ya. Giliran tidak ada yang menonton, gak main gitu. Patah semangat. Nggak boleh patah semangat. Nah, kalau prinsip saya ya, karena mungkin kita produk seumuran ya di tahun segitu, ada sosmed atau nggak ada sosmed, main gitu. Ya. Dengan cara yang lain ya. Dengan kita konsisten aja. Yang penting konsisten, terus nanti insya Allah pasti ketemu jalannya lah. Oke. Oke. Jadi itu ya guys. Jadi nggak boleh menyerah, gampang menyerah ya. Betul. Jadi harus keras kepala, tapi keras kepala yang bener ya. Gitu. Jadi nggak boleh patah semangat dan harus tetap berusaha ya. Pasti nanti ada jalan ya. Gitu ya. Ya seperti hari ini, hari-hariku. Oke guys, ya ini demikian ya, kita sudahi dulu, nanti kita mungkin bikin lagi ya session yang lain, kayaknya kita ngobrol asik banget gitu ya. Waktunya check sound. Ya waktunya check sound karena ya ini sudah diburu waktu ya. Dan kita ucapkan selamat buat Hype Music ya untuk grand openingnya ya.
So, jangan lupa guys untuk ya tengok-tengok di Instagramnya ya. Yeah. Di @hypemusic.h2 ya. Jadi kalau untuk mau cari-cari barang-barang yang ya very valuable ya, value for money, wah itu ya, itu ada di Hype Music guys. Oke, jangan lupa subscribe Hype Techno YouTube channel, kemudian share, ikuti semua episode podcast edition, ikuti semua review dan unboxing edition, kemudian ada juga musik segmen. Kita juga ada musik segmen guys. Jadi semua segmen ada. Saya Anthony Skywalker bersama Hari. Saya undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.